Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kalau sekiranya bukan karena rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ada seorang pun di muka bumi ini yang terbebas dari godaan setan laknatillah. Nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Ma'asyal muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib dan pengajian maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, beserta seluruh jamaah pemirsa, jamaah ofisial, jamaah atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu na'budu wallahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, menyampaikan pesan-pesan Allah, litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal iman wat taqwa, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minadh dhulumati ilan nur,
dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat An-Nur. Kita memilih tentang tafsir ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita sudah sampai pada kajian di surat An-Nur. Pada hari Rabu yang lalu kita telah menceritakan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah untuk selalu berada di jalan yang lurus dan jangan sekali-kali mengikuti khutuwat asy-syaitan, langkah-langkah setan, kerja-kerja setan, rayuan-rayuan dan godaan setan. Oleh orang-orang yang beriman wajib kita meninggalkannya, karena Allah memberitahu siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, kerja-kerja setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, karena setan selalu mengajak manusia untuk berbuat keji, untuk berbuat yang mungkar. Banyak hamba-hamba Allah di setiap zaman, di setiap masa yang selalu dikuasai oleh setan laknatillah, tapi Allah masih menyelamatkan mereka karena walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau sekiranya bukan karena rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak ada seorang pun di muka bumi ini yang terbebas dari godaan setan laknatillah. Tapi karena dia mau beriman kepada Allah, mau mengerjakan salat, mau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan tak mampu untuk menguasai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang sanggup dikuasai oleh setan laknatillah? Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Setan telah menguasai manusia sehingga manusia ini terlilit oleh kekuasaan setan. Fa'ansahum zikrallah, maka dia lupa untuk mengingat Allah atau menyebut Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang seperti inilah yang kita semua harus kita hindari, harus kita menjauh daripada berbagai macam khutuwat asy-syaitan, langkah-langkah setan, kerja-kerja setan, rayuan dan godaan setan. Tentu dengan selalu kita mau beriman dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian kajian kita pada kajian surah An-Nur ayat 21 yang sudah kita bahas tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah An-Nur. Malam ini kita coba juga untuk melihat firman Allah atau anjuran Allah tetap juga kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk buyutan, rumah-rumah. Rumah siapa? Rumah orang lain. Ghaira buyutikum, yang bukan rumahmu. Jadi kalau masuk ke rumah orang lain ada etika. Sebenarnya masuk ke rumah sendiri pun penuh dengan akhlak, penuh dengan etika. Rumah sendiri saja kita masuk, ada penghuninya di dalam, meskipun tiap hari berjumpa dengan istri, dengan anak, dengan cucu atau dengan tamu, kita tetap mengikuti anjuran dari Al-Quran, etika menurut Al-Quran, wa tusallimu ala ahliha. Kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada di rumah. Ini untuk pribadi. Untuk umum bagaimana? Ya lebih-lebih lagi harus punya etika dan akhlak. Kalau kita ke rumah orang, jangan langsung nyelonong, meskipun itu rumah saudara kita. Ada orang karena sudah merasa akrab sekali dengan penghuni rumah, langsung ke dapur. Ini tidak dibenarkan. Kan ada orang kita bilang, ilun cukup jika ngerumahnya langsung ke liku yuk, enggak boleh. Ini Quran menyuruh kita untuk beretika dan berakhlak menurut Al-Quran Al-Karim. Rumah sendiri saja punya etika, apalagi ke rumah orang lain. Buyutan ghaira buyutikum, rumah-rumah yang kamu kunjungi yang bukan rumahmu. Etikanya bagaimana? Kalau kita sudah beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah-rumah orang lain ghaira buyutikum, selain rumahmu atau yang bukan rumahmu, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sebelum kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah, atau ala ahliha, kepada orang yang sedang berada di dalam rumah. Yang dimaksud dengan ahliha ini pemilik rumah. Kalau misalnya pemilik rumah sudah keluar, tinggal pembantu, tinggal penghuni rumah atau saudara-saudara dari pemilik rumah, ini juga diperintahkan oleh Allah, jangan sekali-kali nyelonong ke rumah orang tanpa minta izin dan tanpa mengucapkan salam. Siapa yang mempraktekkan ayat-ayat seperti ini dengan cara sempurna? Itu sahabat-sahabat Nabi, alim-alim orangnya. Umar bin Khattab alim sekali, Abu Musa al-Ash'ari alim sekali. Tetapi ketika mereka bertamu, misalnya Abu Musa al-Ash'ari ini bertamu ke rumah Umar bin Khattab, mereka ikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Nabi. Bagaimana petunjuk Al-Quran? Ada di surah An-Nur ayat 27. Wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah orang lain selain rumah-rumahmu sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam. Abu Musa, seorang yang alim, datang ke rumah Umar bin Khattab 3 kali diucapkan salam, tidak ada jawaban, pulang, enggak jadi masuk, tidak jadi masuk. Mengapa? Karena para sahabatlah yang selalu mempraktekkan etika dan akhlak mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran.
ternyata misalnya di suatu hari Umar bin Khattab ada tapi tidak terdengar suara, langsung pulang. Mengapa pulang? Karena ada hadis Nabi, iza sallama ahadukum salasan falam yujib falyarji'. Bila kamu telah mengucapkan salam sampai dengan 3 kali kemudian tidak ada jawaban, maka kamu boleh pulang. Satu. Yang kedua, ada penghuni rumah udah diucapkan salam, dah minta izin, tapi disuruh pulang. Bagaimana sikap kita? Falyarji', maka pulanglah. Ada orang mungkin kurang senang, dia sudah mengucapkan salam, sudah assalamualaikum sampai dengan 3 kali, tapi ada penghuni rumah yang kenapa sebabnya nggak tahu, dia pulang. Irji anta, pulang kamu, maksudnya nggak usah ke rumah saya. Sikapnya bagaimana? Masuk ke rumah atau pulang? Falyarji', pulang. Terserah apa persoalan yang sedang tertimpa pada penghuni rumah. Kalau dikatakan falyarji', pulang, maka pulanglah. Berarti begitu etikanya kita mendatangi atau bersilaturahmi ke sebuah rumah yang tentunya bukan rumah kita. Nah, ini kalau makna rumah kita, rumah anak itu rumah ayah. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu, itu hadis. Tetapi etika diajarkan, meskipun ke rumah anak sekalipun atau ke rumah ayah sekalipun, ayah dan ibu maksudnya, tetap kita berpedoman pada ayat suci Al-Quran di surah An-Nur ayat 27 ini. Karena mengapa? Allah sudah menyuruh kita untuk berakhlak, untuk memiliki ilmu akhlak, beretika dengan etika Al-Quran yang diajarkan oleh Allah. Maka ketika hal ini terjadi, benar-benar rumah itu surga bagi mereka. Jadi di rumah atau baiti jannati, rumahku surgaku, yang masuk ke rumah penuh dengan etika, penuh dengan berbagai macam akhlak yang mulia, di dalam rumah pun menyambut dengan suara-suara yang lembut, santun dan sopan. Mengapa hal ini harus kita bicarakan dalam kajian kita tentang akhlak dan ilmu akhlak ini? Karena pada umumnya orang sekarang kalau pulang ke rumah sendiri dah jarang mengucapkan salam. Nah, sekarang jangan malu-malu, meskipun penghuni rumahnya itu istri, anak-anak, cucu, tamu-tamu dan lain sebagainya, maka berakhlaklah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu-malu mulai dari sekarang. Ayat sebenarnya sudah sangat lama diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk berakhlak, berkarakter, beretika sesuai dengan tuntunan ilahi, ya, kalau bahasa kita ini tuntunan Al-Quran, itu tuntunan Allah yang sering kita dengar dengan sesuai dengan tuntunan ilahi, sesuai dengan tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita lihat hadis Nabi, iza sallama ahadukum salasan falam yujib falyarji', bila kamu mengucapkan salam sampai dengan 3 kali tidak ada jawaban, maka sikap yang bagus pulanglah. Nah, sekarang terbantu kita di era yang sudah maju ini, ada handphone. Nah, etikanya boleh telepon dulu apa ada di rumah, misalnya jam berapa. Ini etika juga yang disuruh di dalam hadis. Jangan mungkin dengan tiba-tiba kita sudah ada di pintu, yang punya rumah mau keluar, lalu kurang bagus pelayanannya, kita jangan bilang sombong. Nah, kita yang salah. Di zaman ini,
zaman yang sudah maju boleh menggunakan alat-alat media ini untuk memudahkan kita di dalam bersilaturahmi. Karena kalau misalnya datang dengan tiba-tiba, bisa saja penghuni rumahnya sudah keluar atau mau keluar, dan ada orang yang kadang-kadang tidak bijak di dalam menyikapi. Penghuni rumah sudah menjawab bahwa beliau mau keluar atau mau ke rumah sakit, datang masuk ngomong sampai dengan 1 jam atau 2 jam, dan sudah menganggap tidak penting kepentingan orang lain. Nah, ini dituntun di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bersikap sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Apa tuntunan Al-Quran? Pertama, jangan masuk ke rumah orang tanpa minta izin, tanpa mengucapkan salam, nggak boleh. Itu yang pertama. Kepada siapa kita berikan salam? Kepada siapa kita minta izin? Kepada penghuni rumah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Maka orang-orang lain, itu yang cerdas-cerdas di luar agama Islam, ketika membaca ayat ini, hebat sekali Islam itu. Sampai dengan etika di dalam bersilaturahmi pun diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi istilahnya kita ini langsung masuk ke rumah orang tanpa minta izin, tanpa mengucapkan salam, itu bukan etika yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, sekali lagi kita baca apa anjuran Allah dalam bersilaturahmi ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah-rumah orang ghaira buyutikum, yang bukan rumah-rumahmu, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah atau kepada penghuni rumah. Apa kehebatannya orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini? Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Itu lebih bagus bagimu. Ini dipuji oleh Allah. Kalau kamu selalu ingat dengan ayat-ayat Allah, atau pernah mendengarkan ayat Allah, hadis Nabi, kemudian kita praktekkan, maka Rasulullah kalau bersilaturahmi ke rumah sahabatnya itu berdiri tidak di depan pintu, langsung pindah sedikit. Barangkali ada penghuni rumah belum memakai kerudung untuk menyambut tamu, atau seorang bapak belum begitu siap dengan pakaiannya, sehingga ketika Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum, kalau tidak terdengar 1 kali sampai dengan 2 kali, kalau enggak 2 kali sampai dengan 3 kali. Nah, tentunya ada interval waktu. Jangan nanti ke rumah orang, Assalamualaikum, 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 sudah 3 kali pulang. Nah, itu enggak ada, enggak seperti itu. Kita berhenti dulu sebentar, Assalamualaikum. Mungkin ada lagi berwudu atau mandi. Oh, ada orang di kamar mandi. Tunggu beberapa menit, Assalamualaikum. Sudah mulai ada jawaban, Waalaikumsalam. Berarti kita berhenti sebentar. Barangkali yang punya rumah belum begitu siap dengan pakaiannya untuk menerima tamu. Dan kalau sudah terjawab, tidak perlu diulang lagi Assalamualaikumnya. Nah, kecuali dicurigai atau kita mengira tidak ada orang di rumah. Sudah 1 kali kita mengucapkan salam, tidak ada jawaban,
ucapkan sekali lagi. Sudah 2 kali kita mengucapkan salam tidak ada jawaban, maka sikap kita yang paling bagus tidak menunggu lama, tetapi langsung falyarji', maka pulanglah. Kok sampai ke situ ya Al-Quran berbicara? Maksudnya jangan nanti kita praktekkan, nggak apa-apa saya tunggu nih dari sebelum maghrib sampai dengan ba'dal isya. Nah itu tidak termasuk ke dalam etika yang bagus. Nah, pulang dulu, atau kalau nanti mau balik lagi falyatafaddal, disilahkan. Ini aturan Al-Quran yang diajarkan kepada kita sampai dengan persoalan silaturahmi rumah tangga diatur di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kalau untuk Rasulullah itu lebih hebat lagi. Kita dulu orang-orang di masa Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi, tidak boleh misalnya setiap saat nunggu Nabi makan kemudian masuk, itu tidak boleh. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Nabi sedang beristirahat, tidak boleh sahabat banyak berbicara, itu juga diatur. Memang hebat sekali ajaran Islam itu kalau kita mempelajarinya. Maka banyak orang-orang sebelum dia masuk Islam mendengarkan ayat-ayat seperti ini, pertama mereka mengira apakah ini ucapan Muhammad? Oh bukan, ini benar-benar aturan dari Allah tentang etika, tentang akhlak. Ke rumah orang, ucapkan salam, minta izin, boleh saya masuk? Nah itu. Jadi ini adalah akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Salah satunya ada di surat An-Nur ayat 27. Kalau kita mau mempraktekannya, insya Allah kita akan selalu mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Itu adalah satu sikap yang sangat bagus untuk kamu laksanakan. La'allakum tazakkarun, semoga kamu selalu dalam keadaan cerdas. Ingatan kita ini hebat, nggak pernah lupa. Ke rumah orang nggak pernah lupa mengucapkan salam. Ke rumah sendiri ini yang jarang dipraktekkan, karena udah merasa rumah sendiri, ada orang di rumah banyak, nggak pernah kita mengucapkan salam. Ini tidak beretika sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah sekarang mari kita biasakan dengan kajian kita ini di surah An-Nur ayat 27 ini. Nanti yang belum pernah praktek, kalau pulang ke rumah tetap juga mengucapkan salam. Nanti si anak-anak kita, dia akan melihat suri dan tauladan yang pernah dipraktekkan oleh ayahnya, ibunya, abuyanya, kakeknya, neneknya, sehingga sebelum dia membaca Al-Quran ayat 27 surah An-Nur ini, dia sudah pernah mendengar dan sudah pernah melihat tentang etika dan akhlak masuk rumah. Apalagi sekarang ini ada di rumah itu nggak ada bel, yang datang nih Masya Allah dia gedor-gedor pintu seperti orang menagih utang. Ini juga tidak boleh. Jadi yang punya rumah itu bisa dia mendengar. Jangan datang ke rumah orang dengan cara yang kasar. Sekarang paling banyak itu, datang ke rumah orang gedor-gedor pintu dengan suara yang sangat keras. Ini juga dilarang oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, bagaimana sikap selanjutnya yang diajarkan dalam kita bertamu ini? Fa illam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Nah ini tadi kita sudah minta izin, sudah mengucapkan salam, tapi satu orang pun tidak ada di rumah, tidak ada orang. Kita sudah beretika dengan etika Islam, tapi sudah sampai pada saat kita melihat fa illam tajidu fiha ahada, apabila kamu tidak mendapati seorang pun di rumah itu, fala tadkhuluha,
maka kamu jangan masuk. Kalau masuk disebut dengan nyelonong, itu nggak ada etika lagi. Nah, jadi kalau misalnya rumah itu pintu terbuka misalnya atau tidak dikunci, tapi kita sudah mengucapkan salam, sudah minta izin, ternyata fa illam tajidu fiha ahada, kalau kamu tidak mendapati penghuni rumah satu orang pun tidak ada, fala tadkhuluha, maka kamu jangan masuk ke rumah itu, jangan masuk hatta yu'zana lakum, kecuali nanti ada datang tetangga, ada adik, ya kan? Oh, masuk aja, kakak atau abang lagi pergi sebentar. Nah, itu boleh kalau orang itu sudah dikenal santun, beretika dan lain-lain sebagainya. Apabila, nah ini yang ketiganya, apabila lama kita menunggu nggak ada satupun penghuni rumah, wa in qila lakum murji'u farji'u, bila dikatakan pulang maka pulanglah. Datang orang misalnya tadi di rumah ini tidak ada satupun, tetangga keluar, bapak nggak usah nunggu, nggak tahu kita jam berapa bapak ini pulang atau ibu ini pulang, lebih bagus bapak pulang saja. Jadi praktekkan. Wa iza qila lakum irji'u farji'u, bila dikatakan pulang maka pulang. Jangan kita jawab enggak, saya mau nunggu sampai dengan besok. Nah, itu biasanya penagih utang. Itu biasanya penagih utang. Nah, ini bukan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kalau dikatakan enggak usah ditunggu, enggak tahu jam berapa pulang, wa iza qila lakum irji'u farji'u, bila dikatakan kepadamu pulang maka pulanglah. Sikap sudah kita ambil bagus-bagus, minta izin sudah, salam sudah, tapi orangnya yang nggak ada di rumah. Lalu orang lain memberitahu nggak ada orang, jam berapa pulang nggak tahu juga. Nah, lebih bagus bapak jangan menunggu, kami pun nggak tahu jam berapa beliau pulang. Nah, di sini Al-Quran berbicara, apabila dikatakan kepadamu pulang maka pulanglah, termasuk penghuni rumah yang kurang suka kepada tamu yang datang ini. Mungkin pernah dia datang berbohong, atau pernah berutang kemudian dia nggak mau bayar, mau berutang lagi, lalu dia bilang saya tidak siap untuk menerima Anda, lebih bagus Anda pulang saja. Nah, maka sikapnya wa in qila lakum irji'u farji'u, bila dikatakan kepadamu pulang maka pulanglah. Huwa azka lakum, dan ini lebih, kalau azka itu suci, tapi ini maknanya lebih bijak. Kita nggak bertengkar di rumah orang, disuruh pulang-pulang saja. Etika sudah dianut, sudah dipraktekkan, sudah minta izin, sudah salam. Satu yang nggak dikasih, nggak boleh masuk. Nah, ini nggak boleh masuk. Apalagi kalau misalnya seorang laki datang ke rumah seseorang yang menerimanya perempuan, suami atau orang laki nggak ada di rumah. Mohon izin, saya tidak bisa menerima tamu karena suami lagi nggak ada di rumah. Jadi bagusnya orang yang mendengarkan kalimah ini dia ambil sikap pulang, jangan masuk. Dan itu etika di dalam Islam. Seorang wanita tidak boleh menerima tamu laki-laki apabila mahram atau suaminya tidak ada di rumah. Sebenarnya sama, laki-laki juga yang sendiri tidak boleh menerima tamu wanita. Ini jangan nanti seakan-akan wanita selalu disudutkan. Laki-laki juga nggak boleh. Satu lawan satu itu nggak boleh, ya kan? Jadi adik kandung bukan, saudara bukan, kemudian mau masuk. Etika sudah dipenuhi, sudah minta izin, sudah salam, tetapi ada satu lagi
yang tidak dibolehkan. Menerima tamu seorang laki-laki dengan seorang wanita yang datang, itu perlu untuk dilarang. Dengan berani dia melarang, Allah akan mendatangkan kesucian padanya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah, apa saja yang kamu lakukan itu Allah Maha mengetahui. Termasuk ada orang datang ke rumah orang di waktu subuh, penghuni rumah mau salat jamaah, dia datang untuk mendatangkan bahaya. Juga Allah yang memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang ingin untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Untuk malam ini kita padai sampai di sini. Semoga kita berakhlak sampai dengan tata cara silaturahmi, masuk ke rumah orang diatur menurut Al-Quran Al-Karim. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana